Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman sekalian? Baik, insya Allah baik dan mendapatkan rezeki yang berlimpah. Terima kasih. Untuk pertemuan 4 ini, kita akan mengulang sedikit beberapa hal tentang skala pengukuran dan menambah pengetahuan tentang uji perselatan analisis data. Baik, untuk pertama kali, kita ulang dulu nih pelajaran pada statistik pertama, yaitu tentang skala, skala pengukuran. Ya. Skala pengukuran itu ada 4. Pertama, skala nominal, skala ordinal, interval, dan rasio. Nah, kita ulang sedikit, yaitu skala nominal adalah skala yang digunakan untuk membedakan dua atribut kategorikal dalam variabel yang sedang dibahas. Dalam hal ini biasanya data mempunyai dua opsi. Misalnya, apakah saudara setuju tentang perubahan harga BBM yang diatur oleh mekanisme pasar? Jawabannya 1 ya atau 0 tidak. Ya, bisa jadi yang nilainya ya bernilai 1, sedangkan tidak bernilai 0. Bisa jadi 1,2 atau 1,5, ya terserah sih. Yang penting dia hanya punya 2 opsi saja. Itu yang disebut dengan skala nominal. Bisa jadi kalau mungkin yang sangat tren itu misalnya jenis kelamin, laki-laki 1, perempuan 2, karena di Indonesia tidak mengenal jenis kelamin yang ketiga, atau misalnya yang apa ya, seperti ya yang ini ya tidak gitu loh, atau yang hal-hal lainnya cuman opsinya 2 gitu loh, gitu. Setuju atau tidak setuju, suka atau tidak suka gitu ya. Itu yang pertama, itu skala nominal. Terus selanjutnya skala ordinal. Ya, sebenarnya pada prinsipnya dia sama dengan skala nominal. Dia tidak bisa eh, dijumlahkan secara matematik, ya. Cuman perbedaannya adalah dia punya urutan, sehingga dia tidak apa namanya, eh, dia tidak hanya dua opsi saja gitu, bisa banyak, bisa 5, bisa 7, bisa 9, bisa 11. Contohnya ini, apakah saudara setuju tentang pembatasan umroh? Pertama sangat tidak setuju sampai setuju sekali. Ini masalah persepsi. Nah, dengan nilai A bisa nilai ke 1, D sampai 5 gitu loh. Kebetulan yang ini dipakainya adalah skala Likert. Ya, sebagai pengetahuan, skala Likert ini skala yang membedakan skala ordinal menjadi beberapa kelas. Biasanya skala Likert ini punya punya nilai yang ganjil, 1, 3, 5, 7, 9 gitu loh. Kenapa begitu penting ganjil atau genap ini? Kenapa memilih ganjil? Itu karena masalah pengolahan. Jika memakai genap, bisa jadi pas pengolahannya yang kebetulan itu adalah statistik non parametrik yang kita pelajari entar di kemudian mungkin di pertemuan ke-10 apa 11 ya, saya lupa. Nah, itu tuh akan sedikit kesulitan, terutama karena dia karena yang eh, rata-rata yang dipakai dalam skala ordinal biasanya bersifat median, bukan modus, maaf. Bisa median, bisa modus, tapi bukan mean atau rata-rata ya. Jadi sehingga perlu nilai yang ganjil gitu lah, sehingga median ya mungkin ya, mediannya bisa bernilai tunggal, tidak berkoma gitu. Itu apa eh, kenapa kenapa skala Likert itu eh, skala Likert itu bisa jadi biasanya ganjil bisa 3, 5, 7, 9 atau dan seterusnya. Tapi standar biasa yang dipakai dalam persepsi itu 5 biasanya. Oke, selanjutnya kita bahas tentang skala interval, yaitu skala yang perbedaan satu dengan lainnya dapat dilakukan perlakuan kuantitas tidak ada dan tidak ada pengertian relatif. Jadi begini, misalnya saudara belanja di supermarket, ya nggak ada ya ketika ya jawabannya kok 0, 1, 2, 3, 4, 5.
Karena kebetulan, yang disampel itu adalah yang pernah belanja di supermarket, nah jadi kemungkinan untuk nol tidak ada gitu loh. Jadi tidak ada pengertian relatif kira-kira kalaupun relatif itu sangat bisa dihitung gitu loh. Misal, "Oh rasionya Ambo ke supermarket 3 kali ya," gitu, gitu. Nah, yang below tuh cek bisa dihitung gitu loh, kira-kira seperti itulah. Terus yang ketiga adalah skala rasio ya. Oke, skala rasio ini merupakan bentuk perbandingan antara satu nilai dengan nilai yang lainnya dengan perspektif yang sama, ya, perspektif yang sama. Misalnya berat rinso 3 gram, berat sokli 6 gram, ya. Samanya bukan sama-sama sama-sama apa namanya, sama-sama deterjen, enggak, tapi sama-sama gram gitu, satuannya sama. Jadi kalau kita membandingkan dengan apa juga nggak masalah sih sebenarnya. Berat inso dengan berat sabun cair gitu loh. Tapi ukurannya sama ya, jangan 1 gram 1 liter ya, itu nggak nyambung gitu loh. Maka berat inso dan soklin 1 banding 2. Jadi obat diet, misalnya berat sebelum minum obat diet 70, dan sesudah minum obat diet 60. Hmm, obat diet mana nih? Berhasil juga. Bisa nggak saya pakai nih? Oke. Terus jika teman-teman memakai apa namanya, memakai interval ordinal statistik, maka pengolahannya harus non parametrik ya, ordinal atau interval. Sedangkan interval sama rasio memakai statistik parametrik. Hmm, apa ini gitu? Oke, baik kita lanjutkan. Apa sih perbedaan parametrik dengan non parametrik ini? Ya, statistik parametrik ini asumsi suatu statistik yang diolah dengan asalkan dia memenuhi asumsi yang ada gitu. Pertama, nah, mungkin pernah teman-teman baca gitu, belajari itu distribusi normal. Distribusi sampel ini harus terdistribusi secara normal. Ya, jika tidak normal maka eh, ada dua cara. Pertama itu dinormalkan kembali atau diolah dengan cara yang lain. Mungkin ya terserah sih ya Mbak. Terus sampel diperoleh secara random ya, mewakili populasi. Jangan pula tidak random, nanti hasilnya bias ya gitu loh. Misalnya karena teman-teman tahu eh, yang itu adalah kira-kira apa, bisa jadi dia tidak mewakili apa yang teman-teman bahas di pengolahan di karya tulis teman-teman. Terus kalau pengukuran harus continue, rasio, interval, atau kalau bahasa apanya di spesiesnya numerik atau bahasa di apa, nggak tahu lah kalau bahasa di lainnya. Terus nah, sedangkan non parametrik mengabaikan semua hal itu gitu loh, semua asumsi itu gitu loh. Terutama yang berkaitan dengan distribusi normal. Bodoh amat distribusi normal, nggak normal ya nggak apa-apa, yang penting bisa kita bisa ngolah ya. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, distribusi non parametrik ini sebenarnya tidak banyak menjawab pertanyaan teman-teman, terutama teman-teman adalah seorang ekonom, mungkin calon-calon ekonom, tulis-tulisan yang berbasis ekonomi gitu loh. Itu tidak terlalu eh, tidak terlalu berkembang tulisan teman-teman gitu loh. Kebanyakan karena mentok udah ngolah udah selesai gitu loh. Tidak bisa untuk melakukan hal-hal yang selanjutnya, misalnya forecasting atau peramalan gitu loh. Karena ya balik lagi karena dia bermasalah di distribusi normal ini gitu loh gitu. Untuk melakukan step lanjutnya, misalnya teman-teman mau pengen pengolahan yang berbasis forecasting, misalnya Arima, metode Arima segala macam, ini harus di apa? Di distribusi normal ini harus dipenuhi dulu. Gitu. Sehingga non parametrik ini biasanya hanya membahas tentang kasus-kasus yang sudah ada. Misalnya mungkin yang sedang tren itu persepsi. Misalnya bagaimana persepsi teman-teman terhadap keputusan MUI soal riba, nah kayak gitu, hanya kayak gitu gitu loh. Tapi kalau teman-teman membahas tentang efek dari misalnya keputusan MUI, misalnya terhadap perekonomian Indonesia, itu tidak akan statistik non parametrik ini tidak akan terlalu menolong ya. Jadi teman-teman lapangan
pengen melakukan apa maksudnya untuk misalnya ekonometrika, udah masuk ke ekonometrika gitu loh, dan pengen melakukan sesuatu yang luar biasa gitu lah. Saya tidak terlalu menyarankan dengan statistik non parametrik ini. Terus apa yang dimaksud dengan kan udah belajar nih normal normalan distribusi normal. Cuma pertanyaannya ketika apakah data yang saya punya itu memiliki distribusi normal. Sebenarnya banyak cara sih, banyak cara dengan bisa dengan melakukan apa namanya di Excel juga bisa sebenarnya. Tapi kalau yang apa namanya uji-uji yang cukup populer itu Square, Force, Komodowski, Spinoff, dan Sapir-Wheel. Ya, mungkin untuk saya akan mengeluarkan rilis video juga tentang bagaimana cara uji normalitas dengan Kolgoromos Spinoff dan Sapir-Wheel ya. Tapi di apa? Tapi saya pakai SPSS nih. Karena ya saya jagonya SPSS. Saya nggak jago di Minitab, Evius atau dan lainnya ya. Oke, lanjut kita ya. Terus pertanyaannya, ketika tidak normal, gimana sih cara kita untuk melakukan apa namanya? Melakukan supaya dinormalkan kembali agar kita bisa melakukan uji, ya. Pertama, sesuai dengan CLT, Central Limit of Theorem, maka menambah sampel, ya. Yang sudah pernah saya selalu tekankan gitu loh, sampel kalau bisa lebih dari 30, ya. Maka bisa melakukan CLT, ya. Terus yang kedua, mengulang pengambilan sampel atau mengganti metode pengambilan sampel. Ulang lagi. Maukah? Nah, biasanya ini sangat tidak dianjurkan karena jangan-jangan memang ada keunikan dalam sampel teman-teman, makanya ketika dihasilkan datanya nggak normal gitu lah. Ya bisa jadi sampelnya memang sedikit gitu loh karena yang kita uji adalah yang jarang gitu. Misal gitu. Pernah dengar resus negatif ya. Orang Indonesia sangat jarang resus negatif ya, kebanyakan resus positif. Jika resus negatif, sampel kita ada resus negatif, maka nggak mungkin kita ngambil sampel terlalu banyak karena memang jumlah sampelnya sedikit gitu. Jadi cara ini sebenarnya saya pun tidak terlalu menyarankan ya ketika mengambil sampel. Tapi kalau teman-teman menyalahi aturan pengambilan sampel ya gimana mana harus terpaksa untuk mengulang pengambilan sampel atau mengganti metodenya gitulah. Yang penting do apa melakukannya sesuai dengan SOP yang memang sudah teman-teman tetapkan gitu loh. Ini kadang-kadang lucu ya gitu loh. Dia karena mungkin faktor males gitu loh, faktor yang di luar apa ya, di luar yang sebenarnya kita sendiri bisa melawannya, bukan seperti malas gitu loh, atau apa namanya tidak serius dalam pengerjaan metode apa dalam melakukan pengisian kuesioner gitulah. Ya biasanya yang nomor 2 inilah jawabannya gitu loh. Ya, jadi kalau teman-teman melakukan sesuatu ya harus serius gitu loh. Jangan karena bilang, "Oh, saya kan tulisan saya begini, yang penting saya lulus," gitu. Ngambil sampel asal-asalan dan biasanya nih gitu, kalau ngambil sampel asal-asalan gitu, dosen penguji itu pasti tahu gitu loh. Dibantai lah teman-teman, mau enggak gitu loh ya. Terus yang ketiga, transformasi data. Ya, ini jika data teman-teman tidak normal karena eh, masalah yang biasanya di data yang bersifat time series gitu lah, time series atau data yang misalnya kita kumpul di 2018, 2019, 2020 karena ada sesuatu yang di dalam apa itu di dalam apa namanya faktor waktu yang kita nggak bisa hindari itu memiliki memiliki pengaruh terhadap sampel apa hasil sampel yang ada. Apa maksudnya? Misalnya kita ngambil data tentang apa namanya? eh, apa namanya?
yang mungkin lagi ngetren sekarang, impor beras gitu lah. Jadi ketika data tertentu di bulan tertentu itu datanya pasti melonjak tinggi sendiri. Akhirnya efeknya apa gitu loh. Ada outlier gitu loh. Tapi sebenarnya itu bukan outlier, tapi memang sebuah eh, karena itu dipengaruhi oleh waktu gitu. Karena kebetulan di waktu itu ada misalnya gagal panen, fuso segala macam gitu loh. Dan itu selalu berulang terus di tahun yang sama, di bulan yang sama gitu loh. Di tahun yang berbeda tapi bulannya sama. Maka kita lakukan transformasi data gitu loh. Untuk melakukan sehingga untuk memuluskan datanya menjadi normal sehingga bisa diolah gitu. Ya. Terus data smoothing ya. Uh, Beberapa orang statistik suka ngomong ini manipulasi data, tapi sebenarnya bukan manipulasi data yang datanya diubah, bukan. Tapi ini lebih ke melakukan perlakuan yang sedikit unik terhadap datanya. Misal teman-teman punya pencilan nih dengan metode Boxcox namanya, mungkin ada kalau teman-teman pengen tahu lebih lanjut ya silahkan japri saya atau di grup itu Boxcox itu akhirnya ketahuan nih ada pencilan-pencilan gitu loh atau layer dari data teman-teman. Misal teman-teman punya misalnya punya data tinggi badan gitu lah. Sebenarnya dengan metode box box kalau ini udah kelihatan sih sebenarnya gitu. Cuman misalnya nih, tapi ada teman salah satu teman tuh tingginya 2,5 meter gitu. Jika teman itu dimasukkan ke dalam kumpulan sampel kita, dia akan membuat sampel kita akan bergeser rata-ratanya sehingga masalahnya muncul gitu loh, data kita menjadi tidak normal gitu loh. Itu poinnya gitu loh. Jadi salah satunya itu menghilangkan data tentang dia gitu loh. Tapi tetap kita dengan untuk membuat asumsi kenapa dia harus hilang, nah kita bikin sebuah teknik statistik. Nah, ya, kalau transformasi Boxcock kalau saya sarankan untuk menghilangkan data tersebut. Ya kita punya ibaratnya kalau dihukum kita punya undang-undangnya kenapa kita harus mengeluarkan sampel tersebut untuk tidak untuk diolah gitulah. Nah, jadi dalam hal ini data tersebut bukan diubah tapi dilakukan perlakuan sehingga data-data yang tidak seharusnya ada di dalam atau yang mengganggu data kita untuk melakukan pengolahan itu bisa dikeluarkan ya. Terus yang kelima ya kita ubah ujinya gitu loh, dari kita berharap itu uji parametrik kita ubah ke non parametrik gitu loh. Ya, itu yang penting. Oke. Baik, selanjutnya kita bahas tentang sumber ya. Ya, sumber. Kan kalau teman-teman di dalam dunia ekonomi ini sebenarnya yang paling populer bukan data primer tapi data sekunder gitu loh. Karena ya kita bisa minta itu langsung ke perusahaan atau biasanya tersedia di mana-mana. Asal mau nyari ya gitu loh sebenarnya gitu loh, di BI ada, Bank Indonesia ada, di Bapeda ada misal gitu, di Bapeda ada, di misalnya di DPM PTSP ada gitu loh. Yang penting mau mencarinya kira-kira di sana. Tapi tidak semua tersedia di BPS gitu lah ya, Badan Pusat Statistik. Tapi biasanya ada di misalnya OJK kalau mau tentang bank swasta atau tentang monitor ke BI gitu loh, atau tentang Kemenku gitu loh, masalah pajak ke Ditjen Pajak gitu. Itu semua bisa didapat karena kementerian atau lembaga yang mengurus tentang statistik ekonomi ini cukup banyak sebenarnya gitu loh. Tergantung teman-temannya gitu loh, mau nyari apa enggak gitu loh gitu kan. Terus apa sih perbedaan data primer dan data sekunder? Ini data primer itu kita sendiri yang ngambil di lapangan gitu loh. Yang hasil dari data itu disebut data mentah biasanya atau RAW, raw data ya. Permasalahannya adalah di sini muncul nih gitu loh. Apakah data kita valid atau reliable? Itu dia pertanyaannya. Apa yang dimaksud dengan valid atau reliable? Pertanyaan kita, masuk nggak di dalam pengolahan gitu. Maksudnya masuk nggak dalam apa yang kita bicarakan misalnya.
Jangan-jangan karena kita salah bikin pertanyaan gitu loh, atau salah bikin apa, nggak masuk nih gitu loh. Itu kan kerja 2 kali jadinya gitu loh. Makanya biasanya data primer ini biasanya ada survei pendahuluan dulu. Maksudnya tuh apa gitu loh. Survei pendahuluan itu bukan untuk melakukan bukan untuk biasanya salah persepsi nih, bukan untuk menguji tujuan kita bagus atau enggak, bukan gitu loh. Biasanya untuk mengetahui bahwa pertanyaan-pertanyaan di kuesioner ini valid atau reliable gitu loh. Ya, bukan malah bilang, "Oh, akhirnya kita olah, hipotesisnya kita bikin segala macam, kok hasilnya beda?" Bukan begitu maksudnya gitu loh. Yang penting dalam, apa namanya, data primer atau data primer ini, pertanyaan kita jangan melenceng, jangan apa gitu loh, jangan atau bikin orang nggak paham. Jadi tujuan dari penelitian kita juga nggak nyampe gitu loh, gitu. Itu yang penting dalam data primer. Sebagai seorang ekonom, usahakan jangan memakai data primer. Baik itu punya teman, ya saya nggak tahu, data primer salah satu kakak, salah satu apa ya, salah satu mahasiswa di perguruan tinggi di Sumatera Barat, saya pusing sendiri gitu loh. Maksudnya ini apa gitu loh, gitu. Saya ngolahnya pakai apa? Oh bisa diolah Pak, begitu gitu. Ya, apakah hasil yang dihasilkan itu bakal bagus? Ya kalau saya bantai itu gitu loh, kalau sebagai seorang statistiki gitu lah, ini apa gitu data. Ibaratnya kalau, apa ya, data-data seperti itu kalau tidak hati-hati data, mentah ini, data mentah, data pertama atau data mentah ini ya dengan setelah menghabiskan banyak uang, banyak waktu, dan banyak tenaga gitu loh ya, saya recycle bin aja, nggak ada gunanya tuh data gitu. Ya, makanya kita harus harus melakukan uji variabel atau uji ini gitu loh, uji validitas ya. Ingat, uji variabel atau uji validitas harus dilakukan ya. Terus data sekunder merupakan berbagai data yang ada sebelumnya dengan sengaja dikumpulkan peneliti yang digunakan untuk melengkapi kebutuhan data penelitian. Ya, bisa jadi buku, publikasi pemerintah, catatan internal organisasi, laporan, jurnal, atau situs-situs yang ada gitu. Yang penting dapatkan datanya itu kalau nggak free atau dengan izin yang punya data ya. Itu kenapa harus Pak gitu loh, kenapa, kita bobol aja? Enggak, ya, masalahnya satu, halal nggak Bos? Ya, jadi kalau teman-teman mencuri mencuri data itu dengan berbagai cara lah, misalnya bisa dengan membobol database-nya atau pakai crack atau apalah segala macam, eee, saya sedikit khawatir dengan gelar teman-teman itu halal apa enggak gitu loh. Jadi, jangan sampai hanya karena masalah data ini, misalnya teman-teman melakukan manipulasi data yang sebenarnya ya, misalnya, "Oh ini data ini salah nih, kita ubah," gitu loh. Atau, dia nggak valid atau nggak reliable gitu, kita ubah aja gitu lah. Nah itu, ya kalau teman-teman ternyata apa, gagal di berbagai bidang setelah lulus kuliah, ya mungkin itu jawabannya gitu loh. Apakah teman-teman melakukan, oh ya kita sebut saja skripsi ini dengan cara yang baik, cara yang benar, sesuai SOP, atau, tidak gitu loh. Ya itu pertanyaannya gitu loh. Kalau teman-teman juga bercanda, ya mungkin kok saya misalnya ujian PNS gagal terus, misal gitu loh. Saya nggak mendoakan juga sih, tapi bisa jadi itu yang terjadi gitu loh ya. Jadi yang penting, yang harus diingat ketika data primer, kita harus uji validitas dan reliabilitas. Terus kalau data sekunder perlu nggak Pak? Nggak perlu, karena asumsinya bahwa data sekunder sudah melewati 2 tahap uji ini gitu loh. Masa teman-teman meragukan data BI sih atau data OJK, ya dimanapun mereka sudah punya, para, pengolah data yang luar biasa dan para ekonom-ekonom yang, bisa membuat data itu menjadi sangat ideal gitu loh. Bukan ideal isinya, tapi ideal untuk diolah gitu loh ya. Oke, terima kasih. Nah, mungkin kalau teman-teman, belum sekarang
saya bikin tutorial uji dari 3 ini, uji normalitas, uji validitas, dan uji reliabilitas, tapi secepatnya akan saya bikin. Ingat, kan ada tugas, dan tugas ini dikumpulkan cukup lama. Jadi kalau teman-teman mungkin ya bisa ditebak itu tugasnya seperti apa. Tentu berbeda dengan kuis ya. Tapi bukan aku takutin lah ya, tapi memang tugasnya ada. Baik, terima kasih buat teman-teman atas perhatiannya. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.